Perkenalkan, nama saya Rada Fabian Maharani dengan NIM 05098859 Fakultas Sains dan Teknologi Prodi Sistem Informasi PJJ Padang. Kali ini saya akan mengerjakan tugas 3 praktikum algoritma dan pemrograman, yang dimana tentang pemrograman gaji sederhana menggunakan operator if dan array. Nah, berikut soalnya, yaitu tentang buatlah program sederhana menggunakan operator if dan array dengan kasus berikut. Pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu yang pertama ada jika golongan A gajinya itu 5 juta, jika golongan B gajinya 6.500.000, jika golongan C gajinya 9.500.000. Nah, setiap gajinya itu memiliki golongan disimpan pada array gaji. Nah, yang pertama itu ada jika di input golongan A, maka akan mengambil gaji pada array 0. Jika input golongan B, maka akan mengambil gaji pada array 1. Jika input golongan C, maka akan mengambil gaji pada array 2. Nah, di sini kita akan membuat persen array lembur 30, 32, 34, 36, dan 38. Nah, jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30% atau array lembur dari gaji pokok dari array gaji sesuai dengan golongan. Jika karyawan lembur 2 jam, maka gaji lemburnya 32% atau array lembur dari gaji pokok dari array gaji sesuai golongan. Jika karyawan lembur 3 jam, maka gaji lemburnya 34% atau array lembur dari gaji pokok dari array gaji sesuai golongan. Jika karyawan lembur 4 jam, maka gaji lemburnya 36% atau array lembur dari gaji pokok dari array gaji sesuai golongan. Jika karyawan lembur lebih sama dengan 5 jam, maka gaji lemburnya 38% atau array lembur dan gaji pokok dari array gaji sesuai golongan. Nah, inputan pada program adalah golongan dan jam lembur. Output atau tampilan ke layar jumlah penghasilan dari gaji golongan plus gaji lembur. Nah, di sini untuk pengertian if tersendiri itu adalah salah satu pernyataan kontrol atau kontrol segmen dalam pemrograman yang digunakan untuk membuat keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Dalam Java, pernyataan if digunakan untuk menjalankan blok kode tertentu hanya jika di kondisi yang ditentukan bernilai true. Nah, di sini ada contohnya. Nah, berikut di sini ada tulisan public class, contoh if class, tanda kurung, karwal, terus public static void main atau string args in angka sama dengan 3, if angka lebih besar dari 10, sistem out print in angka lebih besar dari 10%, 10 args sistem out print angka tidak lebih besar dari 10. Nah, yang kedua itu ada array. Array adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan elemen yang memiliki tipe data yang sama. Elemen-elemen tersebut disimpan dalam lokasi memori yang berurutan dan diakses menggunakan indeks. Indeks array biasanya dimulai dari 0, sehingga elemen pertama memiliki indeks 0, elemen kedua memiliki indeks 1, dan seterusnya. Di sini ada sebuah contohnya, yaitu strip atau garis miring
deklarasi dan inisialisasi dengan nilai langsung. Nah, di sini ada nilai sama dengan 1, 2, 3, dan 4. Nah, yang ketiga itu ada indeks. Indeks adalah nomor atau petunjuk yang digunakan untuk mengakses elemen-elemen dalam struktur data seperti array, daftar atau list, atau koleksi lainnya. Indeks biasanya berupa bilangan bulat dan dimulai dari 0 dalam banyak bahasa pemrograman, termasuk Java. Nah, indeks ini dengan nilai 0, 1, 2, 3, dan 4, arraynya ada 10, 20, 30, 40, dan 50. Nah, di sini array dengan data 10 pada indeks ke 0, array dengan data 20 pada indeks ke 1, array dengan data 30 pada indeks ke 2, array dengan data 40 pada indeks ketiga, array dengan data 50 indeksnya ke 4. Nah, di sini saya akan menjalankan jawabannya dan menjelaskannya. Nah, di sini nih ada input Java until schema, public class output to dokumennya, terus public static void main string scanner input sama dengan new scanner, integer golongan gaji dan persen gaji. Golongan gaji sama dengan new integer 3, golongan gaji 0 sama dengan 5 juta, golongan gaji 1 sama dengan 6.500.000, golongan gaji 2 sama dengan 9.500.000. Nah, untuk persen gajinya itu sama dengan new integer 5, persen gaji 0 sama dengan 30, persen gaji 1 sama dengan 32, persen gaji 2 sama dengan 34, persen gaji 3 sama dengan 36, persen gaji 4 sama dengan 38. Nah, integer gaji sama dengan 0, buat lambernya sama dengan 0. Nah, cout masukkan golongan karyawan, char golongan sama dengan input, dot next, top uppercase, char out-nya 0. Nah, if golongan sama dengan A, gaji sama dengan golongan gaji 0. Else if golongan sama dengan B, gaji sama dengan golongan gaji 1. Else if golongan sama dengan C, gaji sama dengan golongan gaji 2. Else cout-nya golongan tidak ditemukan sistem exit. Sistem exit sama dengan 0. Nah, cout-nya masukkan jam lembur 1 sampai 5. Integer lembur sama dengan input dot next in. Nah, if jam lembur sama dengan 0, lemburnya sama dengan 0. Else if jam lemburnya sama dengan 1, lembur sama dengan gaji dikali float persen gajinya itu 0 per 100. Else if jam lembur sama dengan 2, lembur sama dengan gaji dikali float persen gaji 1 per 100. Else if jam lembur sama dengan 3, lembur sama dengan gaji dikali float persen gaji 2 per 100. Else if jam lembur sama dengan 4, lembur sama dengan gaji dikali float persen gaji 3 per 100. Else if jam lembur kurang lebih sama dengan 5, lembur sama dengan gaji kali float persen gaji 4 per 100. Else cout-nya itu gaji lembur jika melebihi 5, silakan isi 5. Nah, sistem exit-nya itu 0. Nah, untuk float total gaji sama dengan gaji ditambah lembur. Cout golongan karyawan ditambah golongan. Cout gaji pokok ditambah in gaji. Cout gaji lembur ditambah integer lembur. Cout total gaji integer total gaji. Nah, baru input close. Nah, di sini saya akan menjalankan perannya. Nah, di sini masukkan kolom karyawannya saya bikin C. Masukkan jam lemburnya dari 1 sampai 4. Nah, di sini saya akan mencoba untuk jam lembur ketiga. Nah, di sini untuk gaji pokoknya itu ada 9.500.000.
gaji lembur saya itu 3.230.000 dan total gaji semua yang saya dapat itu 12.730.000. Nah, sebelum ini dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.